Kisah Aisyah buta, seorang mu'alaf yang mengislamkan 30 orang. Aisyah buta, seorang muslimah yang juga dikenal nama aslinya Debbie Rogers, punya cerita yang cukup unik, menakjubkan tentang bagaimana dirinya memeluk Islam dan mengantarkan hidayah kepada 30 orang keluarga dan kerabatnya. Keluarga Rogers adalah orang-orang Kristen yang taat. Mereka secara rutin menghadiri pertemuan Salvation Army. Ketika semua remaja di Inggris mencium poster George Michael, artis, Debbie Rogers lebih suka memasang foto-foto Yesus di dindingnya. Namun dia menemukan bahwa kekristenan tidak cukup. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan dia merasa tidak puas dengan kurangnya struktur disiplin untuk keyakinannya. Debbie Rogers masih seorang gadis Kristen taat berusia belia saat mengenal Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya Muhammad buta ketika dia berusia 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Aisyah melihatnya sholat di ruang belakang. Ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Dia mengatakan dia adalah seorang muslim. Saya berkata, apa itu seorang muslim? Kemudian dengan bantuan Muhammad dia mulai mencari lebih dalam lagi tentang Islam. Pada usia 17 tahun, dia telah membaca seluruh isi Al-Quran dalam bahasa Arab. Debbie Rogers yang kemudian bernama Aisyah membuat keputusan untuk masuk Islam pada saat dirinya masih berusia 16 tahun. Meskipun dia telah jadi mu'alaf, orang tua Muhammad ternyata menentang pernikahan mereka. Mereka melihatnya sebagai wanita barat yang akan menyesatkan putra tertua mereka dan memberi nama keluarga yang buruk. Meski demikian, pasangan itu menikah di masjid setempat. Aisyah mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibunya sendiri dan saudara perempuan Muhammad yang menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya yang menolak. Nenek tuanya yang membuka jualan untuk ikatan di antara para wanita, dia tiba-tiba dari Pakistan di mana pernikahan campuran ras bahkan telah lebih tabu. Neneknya bersikeras ingin bertemu Aisyah. Dia sangat terkesan oleh fakta bahwa calon cucu menantunya itu mempelajari Al-Quran dan kultur keluarga Muhammad. Neneknya lah yang meyakinkan keluarga untuk menerima Aisyah. Sementara itu orang tua Aisyah, Michael dan Marja Rogers, meskipun menghadiri pernikahan lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka dan apa yang dipikirkan tetangga. 6 tahun kemudian Aisyah memulai sebuah misi untuk mengantarkan hidayah kepada mereka dan anggota keluarga lainnya. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengubah namanya menjadi Sumayyah dan menjadi seorang muslim yang taat. Ayah Aisyah lebih sulit didakwahi, jadi dia meminta bantuan ibunya yang baru masuk Islam yang sejak itu meninggal karena kanker. Kemudian istri dan anak-anak dari saudara laki Aisyah turut masuk Islam, diikuti oleh putra saudara perempuannya. Itu tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mu'alaf, Aisyah mengalihkan perhatiannya ke lingkungan kediamannya di Cowcaddens yang penuh dengan deretan flat rumah petak abu-abu. Setiap hari Senin selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah telah membuka majelis di sana. Islam untuk wanita Skotlandia sejauh ini dia telah membantu untuk mengkonfirmasi lebih dari 30 orang. Para wanita datang dari berbagai latar belakang yang membingungkan. Trudy, seorang dosen Universitas Glasgow dan mantan Katolik, menghadiri kelas-kelas Aisyah Mumi karena dia ditugaskan untuk melakukan penelitian. Tetapi setelah 6 bulan berjalan, dia pindah agama. Kekristenan penuh dengan inkonsistensi logis. Kelas-kelas itu termasuk gadis-gadis muslim yang tergoda oleh cita-cita barat dan kebutuhan akan keselamatan, mempraktikkan wanita muslim yang menginginkan forum terbuka untuk diskusi menolak mereka di masjid yang didominasi pria setempat dan mereka yang hanya tertarik pada Islam. Aisyah menyambut pertanyaan. Suaminya Muhammad buta tampaknya tidak begitu terdorong untuk mengubah pemuda Skotlandia menjadi saudara muslim. Dia sesekali membantu di restoran keluarga, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelima anaknya tumbuh sebagai muslim. Yang tertua Safia, hampir 14 al-Muhamdilah, tidak membenci majelis. Suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita di jalan dan membawa belanjaannya. Wanita itu menghadiri kelas-kelas Aisyah dan sekarang seorang muslim. Jujur saya bisa mengatakan saya tidak pernah menyesali, kata Aisyah tentang perjalanan Islam.
Setiap pernikahan mengalami pasang surut, dan kadang-kadang Anda membutuhkan sesuatu untuk menarik Anda keluar dari kesulitan apapun. Tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, mengatakan setiap kesulitan memiliki kemudahan. Jadi ketika Anda melewati tahap yang sulit, Anda sebetulnya sedang bekerja untuk kemudahan yang akan datang. Muhammad lebih romantis. Saya merasa kita sudah saling kenal selama berabad-abad dan tidak boleh berpisah satu sama lain. Menurut Islam, Anda bukan hanya minta seumur hidup, Anda bisa menjadi mitra di surga juga selamanya. Itu adalah hal yang sangat indah.